investasi bukan jalan cepat untuk menjadi kaya. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan sharing bagaimana cara kita sebagai seorang pelaku usaha mempersiapkan investasi. Nah, jadi banyak sekali orang yang kecewa, terutama investor pemula ini kecewa dengan hasil investasinya. Bahkan ada yang merasa investasinya gagal, ada juga yang karena tidak ada persiapan sama sekali, mereka akhirnya bangkrut dan kemudian ada juga yang bunuh diri. Itu saya pernah baca artikelnya, ada orang yang berinvestasi di saham, mungkin dia bermain saham ya. Akhirnya dia rugi besar dan dia memilih untuk bunuh diri. Nah, padahal sebenarnya kalau kita tahu persiapannya, kita bisa memiliki investasi yang hasilnya bisa maksimal dan tentunya kita jadi tidak kecewa dengan hasil investasinya kita. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum berinvestasi, terutama sebagai seorang pelaku usaha? Nah, yang pertama adalah mindset yang benar tentang investasi. Banyak orang yang mereka melakukan investasi, tapi tujuan investasinya adalah ingin cepat kaya dari investasi. Nah, ini kalau kita memiliki mindset bahwa investasi adalah jalan untuk menjadi cepat kaya, kita harus menerima konsekuensinya kalau investasi juga adalah jalan untuk cepat menjadi miskin. Nah, kira-kira kita siap nggak ketika kita punya mindset seperti itu, kemudian yang terjadi adalah sebaliknya. Nah, padahal investasi ini sebenarnya mindset yang benar ya soal investasi itu, investasi adalah tempat untuk mengamankan aset kita, untuk menghasilkan pendapatan baru atau untuk menambah penghasilan, dan tempat untuk mengembangkan aset kita. Nah, jadi yang pertama yang paling penting adalah mindset kita diluruskan dulu bahwa investasi bukan jalan cepat untuk menjadi kaya. Kemudian yang kedua adalah berinvestasi sesuai dengan kebutuhannya kita. Jadi banyak investor pemula yang mereka itu berinvestasi karena hanya ikut-ikutan orang lain, karena hanya pendapat orang lain. Saya juga pernah mengalami pengalaman yang sama, makanya saya sharing supaya teman-teman tidak mengalami masalah yang sama, tantangan yang sama, supaya hasil investasinya teman-teman itu maksimal. Misalkan contoh kita sebagai seorang pelaku usaha atau seorang pebisnis. Bisnis itu masuk dalam kategori aset kelas yang cukup beresiko. Bahkan kalau kita lihat datanya sendiri di Small Business Association, mereka mengatakan bahwa 30% bisnis baru gagal di tahun keduanya, sedangkan 50% gagal di tahun kelima. Nah, ini kalau misalkan kita sebagai seorang pelaku usaha atau seorang pebisnis, ya bukan misal, karena memang kita sebagai seorang pebisnis ya, bisnis kita ternyata di tahun kedua itu masuk dalam jajaran bisnis yang gagal. Kalau itu yang terjadi, sekalipun kita sangat yakin dengan bisnis kita, tapi kenyataannya di beberapa tahun kemudian ternyata bisnis kita gagal, dari mana income yang akan kita dapatkan? Nah, ini penting sekali memilih instrumen investasi sesuai kebutuhan. Jadi sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang pelaku usaha, saya sendiri mulai berinvestasi dari investasi yang menghasilkan cash flow. Tujuannya untuk apa? Tujuannya kalau bisnis saya ada resiko terburuk, saya tetap memiliki pendapatan setiap bulan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup saya. Kemudian yang ketiga adalah memahami resiko terburuk setiap instrumen investasi. Maksudnya begini, jadi setiap kita mau berinvestasi, kita harus benar-benar paham resikonya itu seperti apa. Kalau misalkan kita berinvestasi di situ, kemudian investasi tersebut gagal atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan, antisipasi kita itu seperti apa? Jangan hanya melihat potensi yang mungkin timbul, tapi kita perlu melihat risiko terburuk yang mungkin terjadi. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan antisipasi. Ray Dalio sendiri pernah mengatakan dalam bukunya Principle bahwa salah satu kegagalan kita dalam berinvestasi adalah karena kita overconfident. Kita terlalu percaya diri dengan investasi yang kita geluti, ya entah itu misal di bisnis atau investasi yang lain. Ketika kita terlalu percaya diri di situ, kita akhirnya potensinya muncul untuk bukan berinvestasi, tapi justru berspekulasi di situ. Yang kalau muncul risiko terburuk, yang terjadi adalah kita kemungkinan besar adalah bangkrut. Nah, jadi kalau kita sudah memiliki persiapan 3 hal tadi, kita bisa memiliki investasi yang lebih maksimal. Kita juga akan terhindar dari investasi-investasi yang mengecewakan hasilnya. Dan tentunya kita jadi lebih bijak setiap mengambil keputusan dalam investasi ataupun bisnis.
Semoga videonya bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman punya pendapat lain atau punya cara lain, silahkan share di kolom komentar supaya kita bisa saling belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.